Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Nah, siapa nih yang relate sama lirik tadi? Kayaknya begadang masih jadi habit banyak orang termasuk Binusian ya. Ya, malahan sering begadang. Biasanya karena overthinking. Jadi karena overthinking itu jatuhnya nyari pelampiasan. Pelampiasan itu ke gawe, ke gadget. Jadi sampai berlarut-larut tuh sampai jam 3 malam. Jadi ya begadang gara-gara overthinking sih, tapi kurang lebih. Untuk saat ini tuh sering begadang. Nah, sebelumnya memang jarang begadang, cuma saat ini begadang karena kita biasanya kayak nggak ada dibikin gitu, atau kayak mungkin kebiasaan juga, jadi saat ini sering begadang kayak gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah begadang. Nah, di saat begadang itu saya lebih memilih biasanya mempelajari hal baru, biasa di YouTube sih, kayak scroll TikTok atau YouTube Short kayak gitu. Itu aja sih. Sebenarnya sering begadang. Untuk alasannya sendiri biasanya malam-malam itu saya kayak sulit tidur gitu sih, dan juga kebawa kebiasaan dari sejak SMA. Dulu kan di zaman SMA ada acara-acara kayak horor gitu ya, dan itu biasanya mulai jam 12 itu. Nah, terus aku suka nonton gitu. Nah, kemudian ya di zaman-zaman kuliah ini tuh jadi sering kebawa gitu aja sih. Padahal tidur itu memiliki banyak banget manfaatnya. Mulai dari meningkatkan suasana hati, ningkatin konsentrasi, memperkuat imun, dan masih banyak lainnya. Tapi ya namanya hidup, emang gak berjalan mulus aja. Mungkin ada beberapa kegiatan yang mengharuskan kita untuk tidur larut malam. Tapi gimana ya efeknya kalau kita terus-terusan punya lifestyle begadang? Dampaknya buat kita bisa ke kognitif atau cara kita berpikir, bisa bikin kita nggak fokus, susah konsentrasi gitu. Apalagi kalau teman-teman mahasiswa nih di kelas tuh jadi susah untuk memproses informasi atau materi yang dikasih. Terus kalau secara emosi juga bisa berdampak, jadi kadang tuh mood kita jadi aut-autan gitu. Mungkin teman-teman ngerasa kalau misalnya begadang tuh jadi moodnya jadi berantakan banget ya, itu salah satu dampaknya gitu. Terus selain itu juga untuk secara fisik juga ada pengaruhnya. Biasanya metabolisme tubuh kita mulai terganggu karena tubuh jadi nggak mengenali lagi kapan waktu siang dan malam. Ternyata efeknya cukup berat ya kalau kita nggak mulai mengganti kebiasaan begadang itu. Sulit sih memang, tapi coba deh mulai aja dulu dengan tips yang diberikan sama Kak Dwi. Oke, untuk mulai memperbaiki kebiasaan tidur, membangun good habit lagi gitu ya, bisa dimulai dari memperbaiki sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah salah satunya rutinitas yang kita punya sebelum tidur gitu. Jadi mempersiapkan tempat yang nyaman gitu, suhu, cahaya gitu, dan juga mungkin area sekitar tempat tidur gitu ya. Terus juga menjaga asupan makanan gitu, nggak mengkonsumsi kafein terlalu siang atau nggak mengkonsumsi makanan berat, supaya tubuh kita, prinsipnya kita bisa tidur itu kalau tubuh kita udah ngerasa rileks. Jadi kita bisa mempersiapkan tubuh kita dan pikiran kita untuk rileks dulu nih, supaya kita bisa tidur di jam yang memang seharusnya gitu. Begadang itu bukan urusan sepele ya, tidur itu ternyata bukan urusan yang simpel gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah mulai mengganggu ke aktivitas sehari-hari, misalnya tadi jadi mengganggu ke performa akademik gitu, atau mengganggu ke kehidupan sosial, atau mungkin cara teman-teman untuk mengikuti atau menjalani keseharian, itu adalah tanda bahwa teman-teman memang sudah butuh bantuan nih gitu. Walaupun tidur itu kelihatannya fungsi kita sehari-hari aja gitu ya, tapi kalau memang teman-teman ngerasa udah mulai terganggu gitu, boleh banget untuk meminta bantuan dari profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog. Udah di-spill ya tadi untuk caranya, dan udah diingetin juga loh kalau tidur yang teratur itu bukan sesuatu hal yang sepele, karena kualitas tidur yang baik akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi yuk mulai dari sekarang